Praktik kopi sinyal adalah suatu jenis praktik yang udah ada dari bertahun-tahun sebelumnya, di mana secara intinya tujuan dari kopi sinyal tadi untuk memfasilitasi para trader yang ingin cuan tapi nggak ngerti cara trading, di mana solusi yang diberikan adalah dengan tinggal mengcopy trading dari para trader-trader yang dinilai sukses. Jadi ketika trader yang di copy ini menghasilkan profit, otomatis nge-copy juga dapat profit, sehingga dua sisi sama-sama dapat keuntungan. Namun praktek ini ya gue bisa bilang praktek udah ada banyak di mana-mana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga timbul suatu pertanyaan, sebenarnya apa yang membedakan Traders Family Kopi Sinyal dengan aplikasi kopi sinyal yang ada di luaran sana? Jadi di video kali ini gue pengen memaparkan dulu nih, sebenarnya apa sih latar belakang terciptanya aplikasi Traders Family? Lalu selanjutnya gue akan memberikan sudut pandang gue. Kenapa gue lebih memilih menggunakan kopi sinyal dari Traders Family dibandingkan kopi sinyal yang ada di luaran sana? So, kita bakal mulai dulu nih dari latar belakang terciptanya aplikasi Traders Family. Pertama yang perlu gue kasih tahu ke kalian adalah founders dari Traders Family ini, yaitu Pak Tito Hayunanda. Pak Tito ini memiliki nama alias yang udah lama banget, di mana nama yang terkenalnya adalah John Paul 77. Dan kalau sampai sekarang lu masih cari tentang yang namanya John Paul 77, itu masih banyak banget berita tentang John Paul 77 ini. Di mana John Paul 77 ini menjadi salah satu copier atau penyedia sinyal di salah satu MKL5 ataupun ASCAP yang terbesar di dunia. Di mana gue bisa bilang dia terbesar, karena bisa mencapai 10.000 subscriber. Dan lu bayangin, dari 10.000 subscriber tersebut, total pendapatan dia untuk satu bulannya itu senilai 2 miliar hanya dari kopi sinyal doang. Jadi kalau udah sampai sini, gue pengen lu paham dulu ini ya, bahwa founders Traders Family itu udah berkecimpung di dunia kopi sinyal udah lama banget. Dan bisa kita katakan, udah menjadi topnya atau championnya di bidang kopi sinyal. Jadi harus kita sama-sama pahami nih, bahwa tingkat pemahaman dia tentang kopi sinyal pasti jauh lebih tinggi daripada kita. Itu dulu yang perlu lu pahamin. Perkembangan kopi sinyal yang dibikin oleh John Paul 77 atau Pak Tito tadi, itu emang bisa kita bilang cukup berjaya lah. Sampai di satu titik, Pak Tito dan timnya Traders Family pada masa itu sebagai bagian dari John Paul 77 memutuskan untuk berhenti dan meninggalkan dunia kopi sinyal. Yang artinya ya benar, dia meninggalkan potensi pendapatan 2 miliar per bulan. Alasan dia meninggalkannya karena dia menganggap praktik kopi sinyal yang dia lakukan pada masa itu melalui platform MKL5 ataupun ASCAP itu adalah suatu produk yang gagal. Dan gue bakal langsung aja nih mengutip dari videonya Traders Family langsung yang menjelaskan alasan Pak Tito kenapa menganggap kopi sinyal pada masa itu adalah produk gagal sebagai berikut. Mereka membuka fitur komen atau fitur review. Itu aja sebenarnya satu fitur kecil yang udah akhirnya merusak psikologinya para trader. Dan ini gue 100% setuju ya. Bahkan gue kan pernah bikin perbandingan antara bisnis trading dengan bisnis konvensional. Dimana kalau bisnis konvensional, lu memiliki banyak banget hal yang perlu lu pusingin. Lu perlu pusingin soal konsumen, soal rantai pasokan, soal pengiriman, soal produsen. Dimana ketika lu bisnis trading, satu-satunya yang lu perlu concernin adalah masalah di sisi emosional. Karena dengan gampangnya lu ngeklik buy atau sell, ngegeser-geser stop loss, ngegeser-geser take profit, satu-satunya lawan lu, ya diri lu sendiri. Jadi ya gue rasa dengan adanya fitur review ataupun komen ini nih ya, di mana rata-rata komentar atau reviewnya dari orang-orang yang sebenarnya tuh nggak ngerti juga industri forex itu kayak gimana. Kayak lu tau lah, marketplace online ataupun berbagai industri online lainnya yang ada fitur review ya. Itu nggak semuanya orang yang nge-review ngerti produknya apa. Lu pernah baca nggak? Ada orang yang komplain gara-gara dia dapat kaos kaki warna oranye, yang padahal emang dia pesannya kaos kaki warna oranye. Lu bayangin bahwa banyak orang-orang bego kayak gitu yang masuk ke dunia forex juga. Mereka beranggapan ketika udah kopi sinyal, itu berarti mereka nggak bakal loss lagi. Jadi setiap kali dia trading, untung, untung, dan untung. Padahal lu tahu sendiri lah, kalau trading adalah game of probability, atau game dari probabilitas. Yang namanya probabilitas, nggak selalu untung doang, pasti ada masanya rugi. Dan ketika masa-masa rugi tersebut, biasanya orang-orang yang ngerti konsep forex ini, itu orang-orang yang bacotnya tuh gede banget gitu. Dia bakal komentar negatif lah, ngehujat lah, bilang, lah nih gue nge-copy, gue langsung rugi 40 juta. Awal bulan gue rugi 40%. Gak perlu ngomongin soal copy trading. Di kolom komentar YouTube gue aja banyak kayak yang kayak gitu.
Nah sekarang lu pahamin, dengan komentar-komentar negatif seperti itu, yang datang terus-terusan secara rutin, itu pasti ngerusak emosional tradingnya. Di mana para trader yang tadinya bisa secara objektif menganalisa pasar, sekarang jadi mulai takut-takut untuk membuka posisi atau memberikan sinyal. Bahkan ketika terlalu banyak yang puji, mungkin trader ya bakal bergejolak di sisi greedy-nya. Dia malah jadi rakus dan memberikan sinyal dalam jumlah berlebih. Jadi ketika lu memutuskan sebagai seorang analis, penting banget buat lu menjaga kestabilan emosi lu. Lu harus selalu ada di tengah. Nggak boleh terlalu kiri, nggak boleh terlalu kanan. Platform-platform copy trade ini mereka hanya menyediakan platform untuk kita bisa di-copy oleh orang lain kan. Tapi mereka nggak membantu para signal provider ini untuk mempromosikan dirinya. Dan jujur aja nih, ini adalah salah satu hal yang gue baru sadarin ya. Jadi selama perjalanan gue menggunakan aplikasi kopi sinyal yang ada di luaran sana, ya emang benar, platform ini nggak pernah melakukan promosi ke para analis-analis yang ada di channel yang disediakan oleh broker tersebut ya. Dimana rata-rata iklannya si broker ujung-ujungnya pasti suruh nyari klien baru lagi, suruh depo lagi. Targetnya mereka kalau promosi, ya supaya dapat komisinya doang. Di mana para analis-analis itu ya emang dibantuin marketing, tapi bantuin marketingnya tuh yang nggak terlalu berguna. Cuman kayak ngasih tahu, oh ini channel yang profitnya paling tinggi, ini channel yang probabilitasnya paling tinggi. Dan justru para channel-channel yang bisa kita bilang kecil atau baru mulai, itu udah nggak punya kesempatan lagi. Di mana mereka mau nggak mau channel-channel kecil ini, itu perlu marketingin diri mereka sendiri. Ya kalau marketing diri sendiri, pasti target pertamanya adalah orang-orang terdekat. Bisa teman, saudara, atau bahkan keluarga. Dimana secara konsep ya tinggal bilang aja, lu punya duit berlebih nggak? Lu invest aja di broker yang gue pakai nih, nanti kalau lu nggak bisa trading, gue kasih lu sinyal, tinggal lu ikutin aja. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin itu semua bisa berjalan lancar ya. Sampai di satu titik ketika analis tersebut memberikan sinyal yang rugi secara terus-menerus. Nanti teman-teman deket lu atau bahkan keluarga lu bayangin bakal ngomong ke lu, kok ini rugi lagi ya? Ini udah duit terakhir gua loh, ini gua mau pakai buat liburan, buat biaya pendidikan anak gua. Ini kalau sampai rugi lagi, anak gua nggak bisa sekolah nih. Lu kalau udah sampai dapat komentar kayak gitu, ujung-ujungnya balik ke masalah pertama tadi, yaitu masalah emosional. Lu kalau udah dengar kayak gitu, apa lu nggak goyah? Apa lu nggak takut? Dan lagi-lagi ketika lu menganalisa pasar, udah pasti nggak bakal objektif lagi. Dan sekarang kita bergeser nih, sekarang dari sudut pandang investor ya. Kira-kira apa aja sih alasan kenapa ini jadi produk gagal dari kacamata seorang investor yang ingin mengcopy sinyal? Si copier ini dari mana sih tahu kalau portfolionya signal provider itu memang akunnya dia? Bukannya itu tertera ya Pak ya? Tertera nomor akunnya. Emang namanya tertera. Dan ini adalah masalah yang bisa gue bilang cukup fatal ya. Bahwa kita sebagai investor, kita nggak punya cara buat verifikasi bahwa analis tersebut benar-benar memberikan analisanya sendiri. Kita nggak bisa tahu apakah dia nyomot pakai akun orang lain, ataupun dia nyontek dari orang lain dan ngaku-ngaku itu analisa dia. Yang bisa kita bilang sebagai analis bodong lah. Dan ini berbahaya banget. Di semua platform copy trade, signal provider itu bebas masukin akun. Dalam artian, masukin signal pertama ataupun akun pertama yang disambung. Lalu, taruhlah performanya jelek, hapus. Ya, bikin lagi, nggak bagus, hapus lagi. Dalam artian nggak ada rekam jejak yang jelas. Dan masalah portofolio yang bisa dicopot pasang ini juga jadi masalah yang gede banget ya. Dimana ketika kita ingin mengcopy sinyal, tentu aja kita pengen lihat rekam jejak portofolio dari para analis tersebut yang ingin kita copy. Ketika analis tersebut aja bisa memanipulasi portofolionya, dimana dengan pandangan biasnya dia cuma munculin analisa-analisa yang memang hasilnya untung doang. Dimana ketika ada analis atau analisa yang diberikan gagal, dia tinggal copot aja terus kayak seolah-olah kehapus gitu. Jadi satu-satunya yang muncul di channel dia, itu cuman portofolio tentang keuntungannya doang. Dimana semua kegagalannya kayak disembunyiin. Metode kopinya sendiri. Metode kopinya dalam artian kan, kalau kayak di MQL gitu ya, dia mengcopy berdasarkan perbandingan equity antara si signal provider dengan kita sebagai copier. Ya kan? Nah, yang menjadi masalah adalah sistem mengkopinya tadi dengan menggunakan perbandingan ekuitas tadi ya. Bahwa pada umumnya sistem mengkopinya adalah menggunakan lot multiplier. Maksudnya apa sih lot multiplier? Yang artinya lu bisa pengen nge-copy salah satu analis trader gitu ya, yang bisa dibilang jago banget tradingnya. Kita ambil contoh, dia melakukan open posisi buy gitu ya, di mata uang Euro USD sebesar 1 lot. Dimana kita kalau pengen copy, kita tinggal pakai multiplier ya doang. Bisa aja kita pakai multiplier kali 1.
Yang artinya ketika tadi dia buka satu lot, maka di portofolio kita akan otomatis ngikutin dengan nilai satu lot juga. Tapi kalau bisa kita ngerasa ini modalnya si trader ini terlalu kecil nih, modal gue kegedean. Ini kalau satu lot tuh mana berasa untungnya. Ini lu bisa pakai kali itu gede juga, bisa kali 10. Dimana kalau dia buka satu lot, ya tinggal dikali 10, otomatis di portofolio lu bakal kebuka 10 lot. Atau di satu sisi lainnya, lu ngerasa modal lu nih kecil nih, satu lot nih kebesaran. Lu tinggal pakai kali 0,1 gitu. Jadi kalau dia tadi buka satu lot dikali 0,1, otomatis di portofolio lu bakal kebukanya 0,1 lot. Dan sistem multiplier ini sangat rawan banget masalah ketika trader yang tadi lu copy, dia tiba-tiba top up. Mungkin secara standar berdasarkan risk management analis tersebut ya, kalau emang dia beneran jago trading, mungkin bagus lah risk manajemennya. Dia konsisten kita anggap pakai satu lot terus, satu lot terus, satu lot terus. Sampai satu titik ketika akun dia top up gitu ya, yang tadi mungkin balance-nya sebesar $10.000 menjadi $100.000. Otomatis kalau balance-nya naik, jumlah lotnya juga pasti akan membesar. Kita nih sebagai copier, kita nggak tahu kalau balance itu tiba-tiba naik karena top up. Bisa aja tadi dia buka satu lot, berubah jadi buka 10 lot. Kita yang tadi bisa udah pakai lot multiplier kali 10, dia buka 10, di portofolio kita bakal kebuka 100 lot. Lu bayangin nggak, kalau lu industri forex, lu trading forex, lu ngebuka 100 lot, itu udah pasti akun lu bakal gampang banget buat margin call. Lu bisa benar-benar kehilangan 100% duit lu, kalau lu nggak bisa tahu balance atau equity-nya dari orang yang lu pengen copy. Dan emang sampai sekarang nggak ada caranya sih biar lu tahu dia top up apa kagak. Banyak banget signal provider ataupun si trader-trader tadi lah yang di copy ini, mereka tuh tradingnya nggak pakai stop loss. Dan ini soal stop loss, gue nggak perlu ngomongnya panjang lebar lah. Trader itu gagal kalau dia tuh nggak pakai stop loss. Dia nggak memiliki batas rugi. Satu-satunya batasan rugi dia, ya modal dia. Yang artinya dia kalau bisa rugi, itu 100% modal dia. Dan lu ngeliat nih, ada orang yang pengen lu copy, yang lu anggap jago trading, tapi dia nggak ada stop loss. Di mana batas ruginya tadi 100% modal, otomatis lu bakal juga ngikutin, bakal rugi 100% dari modal lu. Dan apa lu mau? Dan itu adalah beberapa alasan dari Pak Tito aka John Paul VII mengatakan bahwa praktik kopi sinyal yang dilakukan pada masa tersebut adalah produk gagal. Di mana salah satu momen terbesar yang kenapa Pak Tito menjadi trigger terkuatnya dia meninggalkan kopi sinyal adalah ketika momen nih Pak Tito tadi ya, dia itu mengalami drawdown yang cukup besar lah. Bisa kita bilang drawdown selama 1 bulan itu sebesar 20% tadi. Tapi secara fakta lapangannya, banyak banget para copier-copier yang nge-copy John Paul VII ini justru malah kehilangan 100% modalnya dia. Yang artinya masalah yang tadi ada di bagian sisi lot multiplier-nya ya, atau dalam risk management-nya. Di mana mereka tuh banyak banget yang nggak ngerti soal trading forex itu gimana. Dan langsung lot-nya tuh digedein banget. Jadi John Paul VII yang secara portofolio cuma loss 20%-an atau something gitu berapa. Dan malah copier-copiernya loss 100%. Ini adalah salah satu trigger terbesar Pak Tito meninggalkan kopi sinyal tadi. Dan sekarang kalau bisa kita coba bandingin nih, semua masalah tadi yang disampaikan, itu akhirnya Pak Tito menciptakan aplikasi Traders Family kopi sinyal. Di mana dengan value yang sama dengan kopi sinyal pada umumnya, berhasil menjawab seluruh masalah-masalah yang ada. Dimana kalau kita bahas lagi ulang ya masalah yang tadi ada. Pertama, ada sistem review dan komentar. Sekarang nih, para analis dan copier di aplikasi Traders Family sama sekali nggak bisa komunikasi. Lu nggak bisa ngasih review, lu nggak bisa kasih komentar. Para analis juga nggak bisa ngasih teks apapun. Satu-satunya cara analis mengkomunikasikan dengan para calon investornya, itu cuma dari sinyalnya dan portofolionya doang. Dari kayak seberapa bagus portofolio dia, seberapa bagus dia menjaga resiko, ya kurang lebih gitu doang. Dan para analis satu-satu cara komunikasi ke investor tadi ya dengan lihat portofolionya lagi doang. Jadi udah nggak bisa nih lu tiba-tiba komentar negatif, ngatain analisnya, atau analis yang ngatain para investor yang ngomong kalau investornya bego bla bla bla, itu udah nggak bisa sama sekali. Jadi masalah pertama tadi langsung teratasi. Masalah kedua yang tadi nggak ada cara promosi, di aplikasi Traders Family ini, di mana Traders Family sebagai pihak tengahnya atau medianya, itu bisa mempromosikan para channel-channel yang emang dianggap nilai bagus. Di mana promosinya ini dilakukan ke para klien-kliennya Traders Family. Dan kalau lu tahu, Traders Family itu udah ada dari bertahun-tahun lamanya. Jadi kalau bisa kita ngomongin klien, ini kliennya Traders Family ini udah levelnya tuh gede banget. Dimana bisa dibilang dia menjadi IB terbesar yang ada di Indonesia. Lalu masalah dari sisi investor ya, dimana tadi kita nggak bisa nih verifikasi apakah ini beneran nih akun penyedia sinyal tuh beneran akun dia gitu. Di Traders Family, lu cuma bisa punya satu akun per satu email.
Dimana emang satu email sih bisa ngebolehin ngebuat 2 channel ya. Cuma nanti itu udah lebih dari 2 channel, bisa ada yang nge-copy sinyal lu, nyomot sinyal terus di-copy buat ke sinyal dia sendiri. Itu udah otomatis bakal ke-ban. Makanya kalau lu ngeliat di YouTube Traders Family, banyak banget yang koar-koar kalau bisa channelnya tiba-tiba di-ban lah, diblokir lah. Pasti masalahnya, karena itu emang sinyal yang diberikan ya terlalu berbahaya atau justru malah menyontek dari para analis yang sudah ada. Cara keempat atau masalah keempat tadi, di mana secara portofolio nggak ada track record. Di sini di Traders Family, lu justru nggak bakal bisa ngehapus apapun loh. Jadi sekalinya lu udah posting sinyal, terus mau lu cancel, itu bakal juga ada bacanya, ada informasinya di history sinyal lu. Di mana lu pernah ngepost sinyal di jam segini lalu lu cancel. Atau ketika lu ngepost sinyal dan sinyalnya udah running, lu udah nggak bisa ngubah apa-apa. Lu udah nggak bisa geser stop loss, nggak bisa geser take profit. Lu cuma bisa nunggu doang sampai dia entah kena stop loss atau kena take profit. Jadi udah nggak ada cara di sini lu menggunakan aplikasi Traders Family, lu bisa manipulasi gitu cara atau portofolio lu. Udah nggak bisa lu copot pasang atau apapun lah trik-trik yang pengen lu lakukan. Udah nggak bakal bisa. Dan masalah terakhir tadi yang banyak banget analis yang ngasih sinyal tapi nggak pakai stop loss. Di sini para analis kalau mau ngasih sinyal itu harus ada 4 hal lah, 4 hal. Yang pertama, level entry-nya, stop loss, take profit, dan expired days-nya tadi. Jadi kalau bisa 4 ini nggak ada, lu sama sekali nggak bisa nge-post sinyal, nggak bakal masuk ke sistemnya. Dengan begitu, masalah-masalah tersebut berhasil diatasi di aplikasi Traders Family. Dan yang tadi adalah pendapat-pendapat yang disampaikan oleh foundernya langsung atau Pak Tito. Kenapa dia menganggap kopi sinyal itu produk gagal. Dan sekarang nih, kalau dari pendapat gua, kenapa akhirnya gua memutuskan untuk memilih menggunakan aplikasi Traders Family? Dimana alasan terbesar gua, atau alasan pertama gua lah, bukan alasan terbesar ya. Dimana Traders Family ini memiliki kantor fisik. Dan gak cuma satu kantor fisik doang. Setahu gua dia udah memiliki 4 cabang. Dimana 2 cabang terletaknya di Jakarta. 1 cabang di Surabaya, dan 1 cabang lagi di Yogyakarta. Dan itu gampang banget, kalau lu ada masalah, lu tinggal datang aja ke kantornya dan lu komunikasiin aja masalah lu apa. Dan jujur aja, gue udah beberapa kali datang ke kantornya TF ini. Dimana kalau lu datang, lu ngeliat, ini benar-benar satu bangunan utuh gitu loh. Bukan kayak broker-broker bodong yang cuma nyewa 1 lantai doang dan ngakunya itu kantor gitu. Ini gue datang aja benar-benar, ini kantornya Traders Family, bahkan di luarnya aja, udah ada logo Traders Family-nya. Jadi kalau bisa emang ada masalah, ya lu tinggal datang aja ke kantor fisik. Nggak ada istilahnya kayak dia kantornya di luar negeri lah. Jadi kalau lu pengen datang ke luar negeri dulu, repot-repot. Ini ada 4 cabang. Ini alasan pertama, kenapa gue yakin dulu nih menggunakan TFF. Alasan kedua nih, kenapa bisa gue suka nih menggunakan Traders Family, atau alasan terbesar gue lah. Di mana di aplikasi Traders Family, itu menggunakan satuan pips. Jadi kalau bisa tadi gue bilang ada masalah ya, kalau bisa lu nge-copy trader itu cuma bisa ngeliat dari ekuitasnya doang. Sekarang soal ekuitas atau lot, itu udah benar-benar ditiadakan di aplikasi Traders Family. Jadi kalau bisa lu pengen ngeliat nih, seberapa untung channel tersebut, itu pakai satuan pips. Dan pips itu kurang lebih kayak poin lah, seberapa besar pergerakan pasarnya. Jadi kalau lu pengen tahu hitungannya, ya bisa lu seberapa besar profit lu. Itu dihitungnya dari take profit lu, dikurangin sama harga entry. Lalu kalau pengen tahu seberapa besar rugi lu, ya lu tinggal harga entry, lu kurangin sama harga stop loss. Dan selama 1 bulan itu ya, rekamnya itu kayak, lu bulan ini bisa ruginya berapa pips. Bisa lu kalau cuan 1000 pips, kalau rugi minus 200 pips. Itu satuannya pakai satuan pips. Jadi nggak ada satuan pakai satuan lot gitu. Jadi nggak peduli lu mau pakai lot 1 lot, 10 lot, 1000 lot, ataupun 0,1 lot. Nggak dipandang bulu gitu. Benar-benar satuannya pips. Dimana satuan ini benar-benar baku banget dan terstandarisasi buat semua jenis modal. Ini tanpa terkecuali ya. Mau yang lu copy modalnya gede banget, atau tiba-tiba dia top up, atau dia tiba-tiba cash out modal dia, itu nggak bakal berpengaruh. Karena lu nggak bakal tahu juga lot dia ada berapa. Dan ini ada alasan yang benar-benar, gue rasa ini pembeda utama nih, yang membedakan dengan kopi sinyal di luaran sana, yang masih menggunakan sistem lot tadi. Yang berikutnya adalah Traders Family itu sangat menekankan banget dengan yang namanya konsistensi. Dia tuh nggak peduli, lu mau profit gede-gedean aja nggak benar-benar nggak peduli. Dan ini adalah hal unik yang gue rasa ini sudut pandang yang emang hebat banget dimiliki oleh Traders Family. Di mana dia mengerti bahwa trading ini adalah game of probabilitas. Dan yang dibutuhkan oleh Traders Family adalah para trader yang bisa cuan secara konsisten. Secara konsisten ini nanti gue jelasin dulu ya.
Yang artinya nih, kalau bisa nanti lu bisa profit di bulan ini 1000 pips, bulan berikutnya jangan tiba-tiba lu minus 2000 pips, nanti langsung profit lagi 4000 pips, ntar rugi lagi 5000 pips, ntar profit lagi 200 pips, rugi lagi 1000 pips. Di mana nilai volatilitas yang tadi yang terlalu tinggi ini, itu menjadi standar resiko yang cukup berbahaya bagi para investor. Di mana Traders Family menerapkan sistem ranking. Di mana ranking ini ya dari level-levelnya ada levelnya gitu ya. Dari level newbie sampai level legend. Di mana cara lu naik level sebagai analis, lu terus ngumpulin medal. Dan satu medal tadi itu terkumpul ketika selama 1 bulan lu memenuhi semua kriteria yang disediakan oleh Traders Family. Dan salah satu kriteria tentang konsistensinya ini adalah bahwa para trader diwajibkan untuk mencapai 70% dari profit bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan ini lu profit 1000 pips, maka bulan berikutnya lu diwajibkan profit melebihi 700 pips atau 70% dikali 1000 tadi. Dimana dengan begitu, Traders Family itu selalu ngukur kalau lu profit harus konsisten. Jadi kayak volatilitasnya itu nggak tinggi banget. Dan yang berikutnya, Traders Family itu juga sadar ya, bahwa ketika lu trading itu nggak selamanya tiap bulan lu untung terus-menerus. Pasti ada lah yang namanya bulan-bulan lu loss. Dan Traders Family juga paham soal hal ini. Itu yang menjadi alasan kenapa lu nggak bakal kehilangan medal atau kekurangan medal yang turun level lah dalam tanda kutip. Ketika lu loss, asalkan loss tuh nggak melebihi rata-rata profit bulanan. Di mana ideologi atau pemikiran dasarnya adalah ketika suatu trader nih dia bisa profit sampai 1000 pips per bulannya, berarti dengan anggapan yang sama dia juga bisa kehilangan 1000 pips di bulan tersebut. Dengan logika ini, itu berarti mengartikan ya, kalau bisa bulan tersebut lu loss 700 pips, 500 pips, lu nggak bakal turun level. Soalnya emang loss itu wajar. Tapi kalau sampai loss lu lebih dari 1000 pips, artinya itu portofolio lu nggak bisa ngontrol resiko. Dan itu lu baru kehilangan medal. Dengan adanya aturan konsisten ini adalah aturan yang gue rasa lebih nyaman bagi investor. Di mana ini menunjukkan bahwa Traders Family benar-benar mikirin investor doang. Nggak investor doang, tapi benar-benar mikirin investor. Berbeda dengan para kopisnya di luaran sana, yang hanya berfokus pada komisi lagi. Yang berikutnya adalah adanya aturan untuk memberikan sinyal entry itu berjarak minimal 20 pips. Yang artinya nih, kalau bisa lu buka harga entry sekarang, tapi harga entry lu jaraknya kurang dari 20 pips dari harga pasar saat ini, otomatis lu nggak bakal bisa ngopen sinyal tadi ya. Yang artinya itu sekaligus juga bahwa ketika lu memberikan sinyal, lu udah nggak bisa pakai market order gitu. Lu nggak bisa langsung beli atau sell. Lu harus pakai entah stop order ataupun pakai limit order. Yang artinya ini memberikan jarak bagi para investor untuk memiliki waktu untuk mengcopy sinyal tersebut. Dimana kan kadang kalau bisa ikut beberapa sinyal atau grup-grup sinyal tadi, yang jadi masalah adalah ketika dia memberikan sinyal, kita nggak pegang HP. Toto pas kita buka, itu sinyal udah jalannya sampai kemana, itu kita harga udah ketinggalan jauh banget. Di sini lu dikasih buffer atau waktu, di mana lu perlu 20 pips tadi sebagai jarak, sehingga lu memiliki waktu yang lebih leluasa lah. Jadi lu nggak perlu takut ketinggalan sinyal, nggak perlu takut tiba-tiba harga udah gerak, lu udah nggak bisa masuk. Ini semua udah teratasi, dan ini salah satu hal yang gua rasa cukup nyaman ya, yang gua lakukan sebagai investor di Traders Family. Dan alasan terakhir adalah bahwa gua paham nih, bahwa praktik kopi sinyal ini emang perlu pihak tengahnya atau marketplace-nya kayak yang TF lakukan. Dimana kalau zaman dulu yang menjadi masalah atau trust issue-nya adalah ketika ada orang nawarin, nih gue punya grup sinyal, ntar kalau lu masuk ke grup gue, lu bayar gue kasih sinyal per harinya rutin. Nanti pas lu udah bayar, tau-tau lu diblokir. Kan lu gak ada yang tahu. Tau-tau lu bayar ke para mentor-mentor yang bisa kita bilang bodong. Cuma jualan sinyal ketika masuk, ya lu gak dapet apa-apa. Diblokir bahkan. Dan ada pihak kayak tadi, lu bisa jadi ada titik amannya lah, dimana TF ini bergerak sebagai pengaman biaya tadi. Jadi kalau bisa nanti lu bayar, otomatis nanti uangnya itu bakal kekumpul di TF dulu nih. Nanti kalau emang dia udah ngasih sinyal atau dengan kesepakatan atau kriteria yang ada di TF, baru uangnya diberikan ke penyedia sinyal tadi. Ya kurang lebih emang sistemnya marketplace lah, kayak Tokopedia ataupun Shopee. Dan alasan-alasan lainnya gue pilih TF ini adalah alasan-alasan yang bisa gue bilang umum ya. Dimana CS bersikapnya responsif, lu ngechat tuh nggak perlu lama-lama, pasti kalau di working days itu dalam hitungan menit langsung dibales. Ketika lu top up ke akun broker lu yang ditengahi oleh Traders Family tadi, dalam hitungan beberapa menit itu langsung masuk juga ke account balance. Ataupun dari sisi withdraw, ketika lu pengen tarik profit lu, itu hitungan berapa menit juga selama working days ya, itu juga bakal langsung kecair lah ke akun rekening lu. Dan sekali lagi ya, mungkin enaknya ya, dia pakai rekening itu Bank Indonesia. Kalau lu pakai kopi sinyal di luaran sana, lu biasanya harus pakai PayPal lah atau kartu kredit.
Dimana di sini lu transfer pakai BCA virtual account juga bisa. Dan gua rasa itulah adalah alasan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk mengikuti TF Kopi Sinyal dibandingkan aplikasi Kopi Sinyal di luar sana. Jadi kalau masih ada dari lu yang berpendapat bahwa ini mah TF Kopi Sinyal mah ujung-ujungnya aplikasi gagal, ini mah aplikasi Kopi Sinyal di luar sana, udah gak usah diikutin, pasti gagal, pasti uang lu rugi. Kalau masih berpikiran kayak gitu, gue udah nggak tahu lu kebangetan lu.